Hai semuanya, apa kabar? Sorry ya, kalau aku dadakan, soalnya aku lagi nggak di rumah. Oke, untuk pembacaan Potato Tarot kali ini. Kenapa sih dia tiba-tiba diam? Padahal kemarin baik-baik saja. Kira-kira kak dia sudah diam sekitar 1 minggu ini, 2 minggu ini, beberapa hari ini. Kita akan lihat ya teman-teman. Kenapa sebetulnya dia diam? Nah, kita akan ambil beberapa kartu di sini. Apa yang menjadi fundamentalnya? Ada kartu Four of Wands, teman-teman. Aku sih kayak melihat dia itu sedang fokus untuk merayakan sesuatu. Saya lihatnya ada kartu Four of Wands. Jika kamu berhubungan dengan orang yang sudah punya pasangan, misalnya, ya, sudah punya pasangan atau kamu ketahui dia sudah punya pacar gitu, aku ngelihatnya ya dia lagi berfokus dengan pasangannya. Tapi kalau misalnya enggak, aku ngelihatnya dia sedang merayakan sesuatu. Ini bisa merayakan sesuatu dikarenakan keberhasilan masalah pekerjaan, masalah kesuksesan yang dia build up ya, atau dia fokus dengan bisnis atau usaha seperti itu. Jadi merayakan adanya satu keberhasilan di sini. Yang kedua, nggak bisa berdiri ya. Ada kartu Three of Wands. Oke, kartu Three of Wands di sini itu menunjukkan adanya sebuah dia pengen kayak mentreatment dirinya tuh untuk lebih fokus dulu. Jadi kamu jangan ganggu atau jangan berprasangka buruk kenapa dia diam sama kamu. Di sini sih kalau saya lihat ya, ini yang terhubung dengan aksi. Ingin dianya tuh kayak membuktikan bahwa gue itu mampu, gue tuh bisa. Jadi dia lebih fokus ke itu. Kenapa ya kak, kok untuk masalah cinta aja ini bisa diabaikan sama dia? Kenapa masalah cinta denganku ini diabaikan? Kenapa aku jadi didiemin? Salahku apa gitu? Ini aku giniin aja lah, ribet ya. Nah, kenapa diem? Kenapa aku didiemin? Nih, aku punya ada kartu Knight of Swords ya teman-teman. Kartu Knight of Swords di sini lebih kayak menunjukkan jika kamu nggak didiemin, kamu akan mau banyak tahu gitu. Aku lihatnya ya, kayak mau banyak tahu. Terus kalau aku lihatnya di sini juga kamu tuh pasti kayak ada curiga-curiga netting, atau kamu nanti tuh dikiranya kayak ngeintervensi gitu loh, intervensi dia, memberikan omongan-omongan yang sebetulnya dia nggak mau denger, karena dia sangat butuh dan dia sangat fokus dengan apa yang dia bilang sebagai pencapaian gitu loh. Sekali-kali dia itu pengen fokus dulu, pengen ngebuat kamu itu berpikir juga. Kadang-kadang mungkin ada omongan-omongan kamu yang terlalu berlebihan buat dia gitu. Terus yang aku lihat lagi, sebetulnya perasaan dia ke kamu gimana? Ada kartu The Moon ya teman-teman. Seiring dengan keberhasilan dia akan sesuatu ini, membuat dia itu lagi kayak berpikir ulang sekarang ini, meragu gitu loh. Sebetulnya aku memang mau menjalani hubungan ini atau enggak sama kamu. Kok bisa ada pikiran gitu kak? Apakah gara-gara dia udah sukses, dia lupa sama aku, atau dia sedang fokus, jadi dia nggak mau prioritasin aku? Kenapa tuh kak? Kenapa dia jadi meragu? Tuh teman-teman, aku tuh mohon maaf ya, tapi aku bisa bilang di sini kenapa dia meragu sama kamu? Karena dia bilang dia masih punya kesempatan untuk mencari orang lain gitu loh. Mohon maaf ya, tapi saat ini dia itu pengen kayak ada udara segar, ada sesuatu yang aku bisa bilang ini adalah kebebasan. Terus kenapa dia meragu juga sama kamu? Ya, dia merasa kayak nggak ada yang bisa mengekang dia atas keputusannya gitu loh.
Ya, ini berat sih, cuman gimana ya, aku udah ngomong udah paling halus gitu. Tapi kan dia harus bertanggung jawab, Kak. Dia itu harus ngomong sama aku kalau misalnya dia bosan, dia sibuk, dia apa. Kenapa tidak dilakukan? Kenapa harus seperti ini? Kenapa harus menghilang? Ada kartu Seven of Cups ya. Begini, memang dia itu adalah tipe-tipe orang yang nggak bisa untuk menyelesaikan satu masalah. Lebih seneng kayak, ya kalau misalnya gue nggak mampu, gue udah gimana, gue ngikutin mood gue aja gitu loh. Gue fokus sama yang lain gitu loh, dan nggak mau membuang energi untuk menjelaskan hal-hal yang menurut dia tidak berguna ke depannya kayak gitu. Jadi aku bisa bilang kamu berdealing dengan seseorang yang punya mood kayak gini loh. Kalau misalnya dia lagi susah, ya dia lagi susah, dia lagi butuh kamu, dia akan coba deketin kamu, ya. Tetapi kalau misalnya memang dia lagi apa namanya, lagi senang, lagi apa, dia fokusnya tuh banyak. Jadi kamu bukan menjadi satu prioritas buat dia. Dan aku jelaskan lagi, jika bagaimana Kak jika ini adalah hubungan orang ketiga? Jika ini adalah hubungan orang ketiga, maka gimana ya? Dia tuh pengen kayak kamu tuh harus tahu sendiri gitu loh. Kalau misalnya kamu tuh masih punya apa ya? Dia bilang gini, kamu tuh masih punya kesempatan untuk mendapatkan seseorang lagi yang lebih baik. Jika ini hubungan orang ketiga. Ya intinya seperti itu. Kenapa dia tidak mau menjelaskan sama kamu? Ya dikarenakan yang tadi aku bilang, apa namanya, advice-nya sama. Ya dia di sini punya banyak fokus, punya banyak prioritas, nggak bisa memprioritaskan kamu. Ada rasa bersalah nggak sih kira-kira? Ada rasa bersalah nggak sih Kak? Apakah dia punya rasa bersalah? Kalau aku lihat di sini sih mengenai rasa bersalah ya teman-teman, dia tipe-tipe orang yang kayak nggak mau menyimpan rasa bersalah itu lebih lama. Dan yang aku lihat juga ya dia kayak go away begitu aja, seakan ya nggak peduli dengan perasaan kamu, apa yang sudah kamu bangun, apa yang sudah kalian bangun bersama, ada memori-memori indah di situ, kayaknya dia juga nggak peduli gitu, ya. Dan ada kartu The Tower. Kartu The Tower di sini tuh lebih kayak menunjukkan bahwa kalau misalnya mau sekalian ribut, ayo sekalian ribut gitu loh. Kalau sekalian putus ya putus, selesai ya selesai. Jadi gini, kadang-kadang ada orang yang merasa kayak aku sudah nggak butuh kamu, gitu loh. Aku udah nggak butuh kamu, aku udah apa namanya, udah punya jalanku sendiri nih. I have my own way. Masalah kamu di belakang ya udah. Aku nggak usah terlalu intens untuk memfollow up kamu karena toh aku sekarang sudah merayakan sesuatu, sudah happy kayak gitu. Kenapa ya dia setega itu? Kita kan lihat. Nih, dengan seiringnya adanya kesuksesan, ada sesuatu yang dia raih di sini, maka ini adalah membuka jalan baru, ya. Ibaratnya kalau jalan baru itu dia harus atau dia punya pikiran aku harus kuat dan ini adalah jalan baru aku. Gitu loh. Ini adalah pintu yang terbuka. Aku tidak mau menyia-nyiakannya. Tuh. Fokusnya dia adalah fokus kepada masa depan. Ada kartu Ace of Wands ya. Jadi intinya aku udah bisa mandiri loh, aku udah bisa independen loh di sini. Aku nggak butuh orang untuk mendikte aku lagi, kayak gitu ya. Aku nggak butuh orang untuk mendikte aku lagi. Nah di sini ada kartu Page of Swords. Artinya apa? Ya ingin diputuskan dengan segera. Jadi dia nggak mau ada ketergantungan sama kamu lagi teman-teman. Itu yang aku bisa lihat ya. Tapi kan kalau kayak gini tuh energinya kayak energi yang apa ya? Energi orang yang kayak nggak tahu diri gitu loh. Ya memang betul. Emang ini adalah energi orang yang mungkin nggak tahu diri gitu loh. Energi orang yang sebetulnya mungkin gimana ya Kak? Kalau misalnya aku ngomong dengan kakak-kakakku ini, kayak habis manis sepah pun dibuang gitu loh. Kayak gitu energinya. Terus aku harus gimana Kak? Aku harus gimana? Ya kamu mungkin harus menerima ini ya teman-teman.
Karena kalau misalnya kamu lanjutkan pun akan sakit. Lebih pilih mana? Semuanya ini akan healing dengan waktu, atau memang kamu memikirkan dan kamu rasa sakit terus? Ada kartu Knight of Cups dan ada kartu Chariot. Kalau seandainya aku minta pertanggungjawaban atau aku minta penjelasan, boleh nggak? Boleh aja, tetapi kamu harus siap sakit hati. Kamu harus siap untuk menerima penjelasan dia yang menurut kamu mungkin nggak make sense buat kamu, ya. Jadi kamu nggak boleh egois juga. Kamu harus menerima sesuatu kayak gitu. Kenapa ya? Dianya sendiri juga lagi happy dengan pencapaian. Kadang-kadang orang kan kalau udah di atas pasti akan lupa tuh gimana, ya kan? Oke, di sini aku akan buka lagi 1, 2, 3. Nih, aku lebih ngelihat dia sekarang itu udah udah ngerasa kayak gue mencapai sesuatu nih. Nggak ada kamu pun banyak orang yang support aku. Keluargaku pun support aku loh dengan hal seperti ini. Kenapa aku harus musingin kamu gitu ya? Jadi kalau misalnya kamu mau minta pertanggungjawaban atau ada sesuatu yang memang harus diselesaikan. Cuman ya aku nggak mau energi kamu itu jadi kayak berantem terus. Aku bisa bilang kayak energi-energi yang menurut aku tuh wasting gitu loh. Nah, ini kan udah ketahuan nih, Tuhan tuh udah membuka, berarti dia tidak siap bersama kamu dalam suka maupun duka. Kayak gitu ya, nggak siap. Suka duka nggak siap ini. Maunya sukanya aja. Ketika suka, kamu pun tidak mau diangkatnya. The Magician. Nih, aku mau bilang sama kamu ya. Dia adalah seseorang yang mengelabui, ya, pintar dengan tutur kata, dengan kata-kata manipulasi, sehingga kamu terjebak di bawahnya. Kedepannya seperti apa? Ya, dia membuat kamu, di sini ada kartu Ten of Swords, artinya membuat kamu menjadi sakit hati. Dan kedepannya apa? Ya, hubungan ini ya gantung begitu aja. Jadi ibaratnya kayak dia lagi seneng gitu, lu bukan derajat gue lagi, lu bukan target gue lagi, target gue di atasnya lu dong, kayak gitu. Karena orang ini dalam manipulasi, ya. Jadi kamu harus tahu, kalau orang yang memang sayang sama kamu, cinta sama kamu, nggak ada namanya istilah dia pergi tanpa sebab. Intinya dia sudah mendapat kesenangan baru, merayakan sesuatu, atau sudah dapat yang lain. Bisa jadi, ini kan maknanya bisa macam-macam teman-teman. Sesuatu yang baru, sesuatu yang terbuka baru, yang dia rayakan, yang dia happy. Ibaratnya entah itu dia pekerjaannya sukses, ya dia udah nggak butuh cinta yang gimana-gimana. Dikala susah, dia bisa bermanuver dengan kamu. Sekarang dikala dia lagi udah di atas, bukannya dia membalas kebaikan kamu, tapi air tuba yang diberikan padamu. Oke, nih ya, aku tidak menampilkan akan adanya beban yang berat di hari kamu berikutnya. Ada stagnansi di situ, kamu harus apa? Ya, tapi teman-teman, cobalah berdiling dengan waktu ya. Cobalah berdiling dengan waktu. Kenapa berdiling dengan waktu? Karena hanya dengan waktu yang bisa menyembuhkan, ya. Kamu percayalah, hal buruk yang terjadi sama kamu ini akan berputar balik ya. Dunia itu kan bulat ya kan, dunia itu bulat, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Anggaplah kamu sekarang lagi di bawah untuk masalah cinta, tetapi waktu itu akan menjawab, waktu itu akan memberikan sebuah penyembuhan buat kamu, dan akhirnya kamu bisa bangkit lagi di sini tuh ya. Kamu nanti bisa kayak nemuin pasangan baru lagi, kamu bisa cantik lagi, ganteng lagi ya. Udah, buang saja yang kayak begini-gini. Kadang-kadang orang itu datang untuk memberikan kita kesakitan, kebahagiaan, itu adalah merupakan satu kesatuan sih, pelajaran. Intinya apa? Kita nggak boleh namanya terlalu termanipulasi dengan kata-kata orang. Kita nggak bisa percaya 100% kata-kata orang. Kenapa? Karena di setiap perkataan itu, dikala memang dia lagi kepepet, biasanya itu akan digunakan manipulasi yang sebetulnya yang akhirnya juga akan menyesatkan. Misalnya gini, memang aku lagi di bawah ya, ketika orang lagi di bawah, orang itu pasti sadar,
takut sama Tuhan. Tetapi begitu udah di atas, wah siapa lu? Ngapain gue tergantung sama lu? Terserah lu lah. Gitu. Berarti udah lupa ingatan, kayak kacang lupa kulit. So, teman-teman, ini adalah pembacaan singkat di hari ini. Semoga kalian selalu sehat, selalu penuh dengan berkah dan barokah. Sampai jumpa di pembacaanku berikutnya. See you, bye-bye.